Terpuji nama Tuhan. Dengan anugerahnya kita berjumpa kembali dalam renungan yang berjudul Kuasa Allah di Akhir Zaman. Markus 16 ayat yang ke-17 dan ke-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kristus mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan yang menekankan tentang kuasa atau otoritas. Kuasa itu tidak hanya dimonopoli oleh Yesus sebagai raja, tetapi juga diberikan kepada kita gerejanya. Kita diberi kuasa untuk mengusir setan demi namanya. Kuasa apa saja yang dimiliki gereja di akhir zaman? Yang pertama, kuasa atas setan. Markus 16 ayat 17a tadi berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Banyak orang yang meyakini bahwa setan amat berkuasa atas kehidupan manusia. Mereka tidak terkalahkan jika hal ini dipahami dalam konteks di luar kerajaan Allah. Mungkin ada benarnya. Tetapi Tuhan Yesus telah mengalahkan setan. Dan dengan kuasa Yesus yang diberikan kepada kita, kita pun dapat mengusir setan juga. Kita diberi kuasa untuk mengusir setan demi namanya, bukan dengan kuasa kita. Itulah sebabnya kita harus selalu melekat dengan Yesus. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mazmur 91 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Berarti yang mengalahkan kuasa iblis adalah Yesus yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua, kita diberi kuasa atas sakit penyakit. Ayat 15c dari Markus 16 berkata, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Semakin dunia tua, semakin kita menemukan berbagai macam penyakit yang aneh-aneh. Yang terakhir, dunia dihebohkan dengan virus COVID-19. Setelah ada flu babi, flu burung, dan berbagai macam penyakit yang lain. Matius 10 ayat 8a berkata, sembuhkanlah orang sakit.
Matius 17 ayat 15 dan 16 ada peristiwa. Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Matius 17 ayat 19 sampai yang ke-20. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang sendirian, murid-muridnya bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kamu kurang percaya." Gereja harus bangkit. Kita harus tingkatkan iman kita. Sebab Yakobus 5 ayat 15 dan ayat yang ke-16, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tetapi di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8b, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Janji Tuhan ya dan amin. Masalahnya bagaimana dengan iman kita? Tuhan menjanjikan bahwa orang-orang percaya diberi kuasa untuk meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Tugas kita di akhir zaman, Yoel 2 ayat yang ke-17 berkata, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Perikop ayat ini berkata seruan untuk bertobat. Berarti di akhir zaman ini, kalau kita ingin kembali merasakan mujizat Allah, pelayan-pelayan Tuhan harus berdoa, mohon belas kasihan Allah, supaya gereja bertobat kembali kepada iman yang benar, yaitu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, supaya mujizat Allah kembali nyata bagi gerejanya. Ayat yang terakhir, Ibrani 2 ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.